kalau untuk yang di Philadelphia tadi, jadi KJRI kita sudah bertemu dengan mayornya ya, mayor di Philadelphia untuk mengangkat permasalahan ini. Nah sekarang ini tengah dipertimbangkan apakah kasusnya akan diangkat ke level kepolisian, karena satu hal begitu masuk ke polisi pasti kan identitas dua anak kita ini akan terbuka gitu. Jadi mereka tengah menimbang apakah ingin sampai ke tahap itu atau tidak, walaupun KJRI tentunya tetap memberikan perlindungan dalam pengertian akan selalu mendampingi prosesnya. Di bilateral level juga tadi Dirjen Amerika Eropa dari Kementerian Luar Negeri juga sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Amerika untuk menyampaikan concern dan meminta perlindungan tadi. Jadi sejauh ini langkah-langkah yang diterapkan sih tepat ya Mbak ya, sejauh ini tepat. Nah ada satu hal teman-teman mungkin juga bisa bantu mensosialisasikan. Jadi kami itu Kemenlu akan melakukan pemutahiran data. Jadi kan data-data WNI kita di luar negeri ini yang tadi saya bilang ya di Amerika aja di 142.000. Sangat mungkin itu sudah tidak akurat. Mungkin mereka yang pelajar sudah kembali ke Indonesia, lalu mungkin sudah ada yang pindah dan lain-lain. Selama ini masyarakat Indonesia di luar negeri itu sering tidak mau melapor diri, Mbak. Jadi mereka tuh hanya melapor ketika ada masalah, ketika paspornya hilang, ketika mau menikah atau apa gitu. Padahal inilah pentingnya pelaporan itu supaya kita memiliki data yang akurat, berapa jumlah WNI kita, di mana mereka berada. Ambil contoh ketika terjadi seperti apa yang terjadi di Myanmar. Jadi kita perlu tahu pasti di mana mereka sehingga komunikasi ataupun jika ada tindakan sampai evakuasi itu semua bisa dilakukan dengan tepat ya dan optimal. Karena saya di Komisi 1, jadi memang mitra kami salah satunya Kementerian Luar Negeri. Nah lebih terkhusus lagi daerah pemilihan saya itu DKI Jakarta 2. DKI Jakarta 2 itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Jadi satu dunia nih dapil saya. Nah luas sekali memang. Dunia juga gitu. Belum bisa Mbak, pandemi. Jadi resesnya di Jakarta aja. Nah jadi memang setiap kali sebentar lagi kan Komisi 1 kami akan melakukan fit and proper test juga kan. Udah ada 28 dubes ya yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu fokus politik luar negeri kita, salah satunya adalah diplomasi perlindungan. Nah, ini calon-calon dubes yang kemarin juga kita sempat fit and proper tahu banget ya. Saya selalu hadir di semua sesi dan saya ingin memastikan komitmen mereka kepada perlindungan WNI kita. Karena ya selain itu jadi tugas saya, itu juga konstituen saya gitu. Nah, untuk kasus yang terjadi di Amerika saat ini menimpa 2 orang remaja putri kita. Mereka sedang menunggu bis ya, menunggu kereta di salah satu stasiun di Philadelphia. Lalu kemudian disamperi oleh 4 anak African American, terus ditampar gitu kan, diiringi kekerasan verbal. Ini menjadi buntut dari apa-apa yang sudah terjadi selama ini. Ini memang tidak hanya terjadi pada orang orang dari Tiongkok saja, terjadi juga pada orang Korea, terjadi juga pada orang Thailand. Jadi memang kesannya Asia, tapi memang yang dituju fokusnya adalah China. Tadi kita sudah bicara soal latar belakang kenapa ini terjadi. Sekarang kita akan angkat apa yang sudah dilakukan oleh perwakilan kita di sana. Amerika ini data terakhir ada 142.000 warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Kita punya 6 kantor perwakilan, 1 KBRI di Washington DC dan yang 5 adalah Konsulat Jenderal KJRI. Nah, yang sudah dilakukan adalah terkait dengan kasus 2 remaja putri di Philadelphia tadi. Yang pertama sudah perwakilan kita KJRI New York sudah berbicara dengan mayor di Philadelphia, mayor untuk mengadukan protes lah ya, kita mengekspresikan concern kita kenapa ini sampai terjadi. Lalu yang kedua juga Dirjen Amerika Eropa sudah melakukan bilateral meeting dengan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Mr. Sung Kim yang dulu itu dubes Amerika di Indonesia, dan kita juga sama mengekspresikan concern dan kita minta perlindungan untuk warga negara kita. Jadi secara diplomasi memang inilah yang harus dilakukan. Tidak serta-merta kita menempatkan seorang militer di sana lalu semuanya akan baik-baik saja. Karena ini 142.000 orang ini scatter, luasnya di mana-mana. Dubes kita akan duduk di Washington itu. Jadi tidak saya kurang sependapat seperti itu. Tidak masalah kalau Presiden Jokowi merasa kita harus perlu seseorang yang tough di sana. Nah, bagaimana dengan Myanmar? Kita mau katakan yang sama? Ya kan, yang sedang ada junta itu harusnya kita taruh juga nggak tepat ngeliatnya di situ. Nah, jadi kami menjadi pengawas dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri
Dan sejauh ini kami selalu berkoordinasi dan semuanya masih berjalan sesuai dengan koridor yang memang kita harapkan ya. Kita mengekspresikan concern, kita komplain, kita minta perlindungan, dan juga perwakilan kita sudah mengadakan himbauan-himbauan kepada semua warga negara Indonesia, tentunya melalui tadi 6 perwakilan tadi yang disosialisasikan melalui komunitas, melalui simpul-simpul, melalui town hall meeting agar warga negara Indonesia menerapkan lebih banyak kehati-hatian. Kayak tadi kan 2 remaja putri kita mereka sendiri gitu kan, nah ya mungkin harus lebih berhati-hati. Jadi inilah yang kita sosialisasikan tadi. Jadi memang jangan khawatir teman-teman, diplomasi perlindungan adalah menjadi salah satu concern kami di Komisi 1 dan itulah yang kami pastikan harus bisa dijawab oleh semua duta besar kita, baik yang sudah menjabat ataupun yang akan melalui fit and proper test. Nah soal apa lagi ya? Nah iya, jadi soal hukum, saya mau bicara sedikit hukum ya. Nah jadi sekarang ini kan kalau kasus-kasus terjadi ini kan sudah banyak. Tadi ada yang angkat juga soal apa tadi Stop API Hate ya. Jadi ini koalisi masyarakat yang merasa sangat concern dengan apa yang terjadi, lalu mereka membentuk suatu gerakan lah ya untuk mengawasi terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Kita lihat dari sisi undang-undang yang berlaku di Amerika. Amerika ini kan negara federal, jadi ada undang-undang yang levelnya federal, ada yang levelnya negara bagian. Sebetulnya peraturan yang mengatur tentang crime against rasisme ini sudah ada di beberapa peraturan-peraturan, baik itu level federal ataupun juga yang di level negara bagian. Tapi ternyata ada kelemahan di situ. Yang pertama adalah definisinya sulit untuk, kan kalau kita bicara soal pidana, pemenuhan unsur-unsurnya kan harus sempurna kan, jadi semua pasal itu A, B, C, D semua harus terpenuhi. Nah ternyata ada loophole di situ, jadi ada kesulitan untuk memenuhi definisi rasial itu. Ya kita paham ya, undang-undang kan dibuat ini yang tahun 2009 misalnya. Mungkin definisi saat itu dengan definisi saat ini sudah berkembang sehingga tidak bisa mencakup lagi. Itu satu hal. Jadi ada keengganan di jaksa-jaksa atau di penuntut umum untuk menggunakan pasal-pasal ini karena mereka pikir ini pasti lost battle. Kita masuk ke court, kita dengan ini kita pasti kalah gitu. Jadi dipakailah kasus-kasus perundungan, bullying. Dan kita tahu kalau kasus-kasus perundungan itu ancaman hukumannya pasti lebih ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku. Sehingga Presiden Biden, informasi yang saya terima terakhir, memang sedang meminta agar Kongres dapat meluluskan satu undang-undang yaitu COVID Crime Hate Act ya, yang ingin mengadres atau ingin memastikan problem-problem yang ada dalam existing regulation ini bisa tercover. Nah, jadi itu satu hal yang kita tunggu, semoga ini bisa segera terlaksana. Jadi itu tadi akan ada legislasi yang cukup komprehensif yang bisa diterapkan sehingga akan membuat orang berpikir 2 kali gitu ya sebelum melakukan hal-hal itu. Di lain pihak kami terus memantau kinerja perwakilan kita di luar negeri agar memastikan mereka melakukan segala upaya yang memang bisa dilakukan untuk memastikan perlindungan itu terlaksana. Kami juga menghimbau kepada warga negara di Indonesia untuk take precaution ya, lebih berhati-hati karena ini istilahnya tensinya lagi panas ya, kita harus lebih berhati-hati tentang itu. Terkait tadi mengenalkan budaya Indonesia pada luar negeri. Jadi memang ada tadi Pak Syarif sudah angkat ada masalah anggaran ya, memang betul. Anggaran Kementerian Luar Negeri itu tidak besar teman-teman, dan memang tidak mungkin di semua perwakilan itu kita bisa bentuk yang namanya cultural center ya, pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan ini bagus karena apa? Satu tadi bisa mengenalkan budaya kita ke masyarakat di luar negeri dan juga bisa untuk mempertahankan jati diri anak-anak kita. Jadi kita bicara soal anak-anak yang lahir di luar negeri, second generation, third generation, yang kadang-kadang berbahasa Indonesia pun sudah susah gitu. Nah ini menjadi salah satu special concern saya supaya mereka tuh tidak hilang roots-nya gitu. Mereka masih tetap bisa kaitan dengan negara Indonesia itu tetap ada dalam pengertian ya, mungkin dengan belajar bahasa. Lalu ini kan kita bicara soal anak dari perkawinan campuran ya yang sudah dengan warga negara Amerika, mungkin salah satu orang tuanya. Nah untuk itu dibentuklah beberapa culture center. Memang idealnya kita bisa membentuk di sebanyak mungkin yang memang jumlah warga negara Indonesianya cukup ya untuk dibentuk itu gitu. Karena contohnya nih saya angkat Bosnia, warga negara kita cuma 77 orang di sana gitu. Jadi tidak sensibel untuk kita membentuk cultural center untuk 77 orang. Nah semoga kedepannya ini juga bisa menjadi salah satu agenda yang bisa terrealisasikan khususnya di perwakilan-perwakilan yang jumlah warga negaranya cukup dan kita lihat potensial ya seperti Amerika ini. Lalu yang kedua tadi soal ya mungkin itu nanti selanjutnya kalau ini saya tambahkan lagi. Terima kasih.